Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herda Ramanugrah, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022, angkatan 7, kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan substansi dari modul berorientasi pelayanan. Di dalam modul berorientasi pelayanan terdapat dua materi pokok, yaitu materi pokok 1 dan materi pokok 2. Untuk materi pokok 1, yang pertama ada pengertian pelayanan publik, yang kedua ada membangun budaya pelayanan prima, yang ketiga ASN sebagai pelayan publik, serta yang keempat adalah nilai berorientasi pelayanan dalam core value ASN. Yang pertama, pengertian pelayanan publik. Definisi dari pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Asas penyelenggaraan pelayanan publik seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik, yaitu terdiri dari kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas, dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Yang kedua adalah membangun budaya pelayanan prima. Pelayanan prima adalah memberikan pelayanan sesuai atau melebihi harapan pengguna layanan. Keberhasilan pelayanan publik akan bermuara pada kepercayaan masyarakat sebagai subjek pelayanan publik. Yang ketiga adalah ASN sebagai pelayan publik. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Fungsi dan tugas ASN berdasarkan Undang-Undang ASN, yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Yang keempat yaitu nilai berorientasi pelayanan dalam core value ASN. Pemerintah telah meluncurkan core value atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan employer branding, yaitu bangga melayani bangsa. Berakhlak sendiri merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang kedua, akuntabel, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga, kompeten, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang keempat, harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, ada loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keenam adalah adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang ketujuh adalah kolaboratif, kami membangun kerjasama yang sinergis dengan yang lain. Berikut merupakan panduan perilaku atau kode etik berorientasi pelayanan. Yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Menurut Jamaluddin Ancok dan kawan-kawan, tahun 2014 memberikan ilustrasi bahwa perilaku yang semestinya ditampilkan untuk memberikan layanan prima adalah 1. Menyapa dan memberi salam. 2. Ramah dan senyum manis. Yang ketiga, cepat dan tepat waktu. Yang keempat, mendengar dengan sabar dan aktif. Yang kelima, penampilannya rapi dan bangga akan penampilan. Yang keenam, terangkan apa yang saudara lakukan. Yang ketujuh, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Yang kedelapan, perlakukan teman sekerja seperti pelanggan. Dan yang terakhir adalah mengingat nama pelanggan. Yang ketiga yaitu melakukan perbaikan tanpa henti. Karakteristik dalam memberikan pelayanan prima ditunjukkan dengan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan,
pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Yang pertama adalah tantangan eksternal, seperti kondisi geografis yang sulit, infrastruktur yang belum memadai, termasuk dari sisi masyarakat itu sendiri, baik yang tinggal di pedalaman dengan adat, kebiasaan, atau sikap masyarakat yang kolot, ataupun yang tinggal di perkotaan dengan kebutuhan yang dinamis dan senantiasa berubah. Kemudian yang kedua adalah tantangan yang berasal dari internal. Tantangan yang berasal dari internal penyelenggara pelayanan publik dapat berupa anggaran yang terbatas, kurangnya jumlah SDM yang berkompeten, termasuk belum terbangunnya sistem pelayanan yang baik. Demikian video resume yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.